Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Anda. Saya Bob Tivens, Anda sedang mendengarkan Renungan Siang edisi Rabu 31 Agustus 2022. Melanjutkan Matius 4 ayat yang ke-12 sampai 17. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan Galilea wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Mari kita berdoa. Kami mohon pertolongan Tuhan pada apa yang kami lakukan. Kami mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami benar-benar dapat mengenal kehendak Tuhan dan hidup di dalamnya. Terpujilah Engkau demi Kristus. Amin. Ini bagian di mana setelah Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun dan iblis tidak berhasil mempengaruhi Yesus untuk keluar dari kehendak Bapaknya, untuk menginginkan hal-hal yang salah, yang tampak benar tetapi salah. Batu jadi roti itu kan benar, kenapa? Aku lapar, tapi salah. Harusnya tidak begitu, karena manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Ya jatuhin diri aja kan nanti malaikat tolong. Ya iya nanti malaikat pasti tolong. Tuhan Yesus anak Allah. Tapi kan tidak begitu caranya. Kalau begitu kamu mencobai Tuhan. Kan gak ngapa-ngapa. Kenapa tiba-tiba main lompat aja, tidak ada alasan. Tidak usah mencobai Tuhan. Ya kamu kesini aja lihat. Kamu nanti memiliki semua hal ini kan punyaku. Kamu bisa menikmati semuanya asal kamu sembah aku. Tidak bisa. Kenapa? Yang harus disembah cuma Tuhan Allah Israel. Kamu bukan Tuhan Allah Israel, ngapain aku menyembahmu? Kamu enyah sana. Ya kurang lebih singkatnya begitu. Dan setelah itu, Tuhan Yesus kemudian mendengar Yohanes ditangkap. Ya kan, Yohanes sudah ditangkap oleh Herodes. Dan karena Yohanes ditangkap oleh Herodes, maka Tuhan Yesus menyingkir ke Galilea. Ini kan agak mengerikan ya, Herodes itu kan mengerikan. Kita sudah beberapa hari yang lalu kita lihat dia tempatnya bapaknya membunuh bayi-bayi, dan ini anaknya kan sama seperti bapak seperti anak, like father like son kan. Jadi anaknya nangkap ini, wah ini bahaya nih, dan ada ancaman bahaya di sana. Kalau yang kemarin itu orang tua dari Tuhan Yesus itu menyingkir ke Mesir, kalau ini Tuhan Yesus sendiri menyingkir ke Galilea gitu, menyingkir ke Galilea. Karena terus ini ancamannya tidak sebesar yang kemarin. Nah, tapi di saat menyingkir seperti ini persis sama, ada nubuat yang tergenapi. Artinya Tuhan dapat membuat hal-hal yang tidak terlalu menyenangkan, hal-hal yang tampaknya tidak sesuai dengan rencana, menjadi sesuatu yang melaksanakan kehendak Tuhan sendiri. Karena apa yang Tuhan Yesus lakukan, menyingkir ke Galilea itu, dia meninggalkan Nazaret kan, dan kemudian diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Jadi ada perubahan rencana, tetapi perubahan rencana ini justru membuat firman Tuhan tergenapi, kehendak Tuhan terjadi. Dan perhatikan apa yang terjadi di sana. Tanah Zebulon, tanah Naftali, jalan ke laut dari daerah seberang sungai Yordan Galilea wilayah bangsa-bangsa lain. Nah, itu menyebut tentang geografinya. Yang terjadi adalah bangsa-bangsa atau bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Jadi perubahan rencana
membuat kehendak Tuhan terjadi, dan kehendak Tuhan yang terjadi di sini adalah bangsa yang diam dalam kegelapan melihat terang. Mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Artinya orang-orang ini menemukan terang, mendapatkan terang justru ketika Tuhan hendak menyingkir karena menghindari Herodes yang sudah menangkap sepupunya Tuhan Yesus, yaitu Yohanes. Ini hal yang baik. Bukan Herodesnya yang baik, tetapi perubahan rencana sekalipun Tuhan dapat menggunakannya untuk melakukan kehendaknya. Dan ayat yang terakhir dari perenungan kita, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi apa yang mereka lihat, Zebulon dan Naftali ini yaitu terang besar, karena mereka dinaungi maut, ya kan, karena di luar Yesus, tanpa terang dari Yesus Kristus, maka seluruh dunia berada di bawah naungan maut, termasuk Zebulon dan Naftali. Maka ketika terang besar itu datang, mereka melihat, mereka memperoleh terang. Dan pesan dari terang itu ada di ayat yang terakhir tadi. Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi terang yang menyinari naungan maut, menyinari orang-orang dari naungan maut ini, menyinari orang-orang agar mereka terhindar dari naungan maut, diselamatkan dari maut, adalah tentang bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ini persis sama pesan ini seperti yang disampaikan Yohanes. Beberapa hari yang lalu kita melihat itu di Matius 3. Yohanes tampil dan berkata, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Itu isi atau itu bagian dari Injil. Injil adalah kabar baik tentang apa? Tentang pertobatan. Tentang pertobatan dari apa? Dari dosa-dosa kita. Kenapa kita harus bertobat? Karena Yesus Kristus adalah terang. Injil itu tentang Yesus Kristus yang membawa terang. Dan sikap yang harus kita miliki adalah kita berbalik kepadanya, datang kepadanya, supaya kita memperoleh terang itu. Kita meninggalkan bahaya maut, meninggalkan naungan maut seperti Zebulon, orang-orang Zebulon dan orang-orang Naftali. Kita bertobat. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Mengubah pikiran kita, mengubah arah hidup kita. Karena arah hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu adalah arah hidup yang dinaungi maut. Arah hidup yang berada di dalam kegelapan. Sebaik apapun rencana kita, sebaik apapun pikiran kita, ketika itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka semua hal yang baik tadi itu berada di bawah naungan maut. Semua yang kita pikir baik itu berada di dalam kegelapan. Dan semua yang baik yang ada di dalam kegelapan dan di bawah naungan maut menjadi tidak lagi baik. Maka mari kita jangan menipu diri kita sendiri dengan berpikir bahwa oh ini baik, ini untuk orang lain, ini untuk keluarga, ini untuk untuk itu. Padahal kita tahu hal itu tidak baik. Kenapa? Karena itu bukan kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan saja yang baik. Maka mari kita menyesuaikan diri kita dengan kehendak Tuhan. Bertobat. Bertobatlah. Karena bertobat itu bagian pertama dari kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan Yesus Kristus datang memperkenalkan, membawa kerajaan sorga bagi manusia. Dan dimulai dari mana? Dari pertobatan. Dan dari sini kita lihat kerajaan sorga itu kontra dengan kerajaan maut. Kerajaan sorga dan terang yang dibawa Yesus kontra dengan kegelapan yang sementara melingkupi orang-orang atau manusia secara keseluruhan. Itu kenapa Yesus membawa terang, membawa kerajaan sorga kepada manusia yang mau datang padanya untuk bertobat, untuk meninggalkan jalan yang jahat, yang salah, untuk menanggalkan yang salah dan bertobat kepada Yesus Kristus, menerima pengampunan dosa. Demikian renungan kita pada kesempatan kali ini, renungan siang edisi
Rabu 31 Agustus 2022. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami dapat memahami kehendak Tuhan dan hidup di dalamnya. Terima kasih untuk firman Tuhan pada kesempatan ini. In Kristus, amin. Sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.